Nam Astu Namasidam Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang saya hormati Bapak Iketut Pasegunawan. Baik, tugas ini tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Weda Semerti. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triana Adisa Putri dengan NIM 231101136 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya dari semester 6 kelas B. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan dharma wacana tentang Weda Semerti dan Wahyu Purana sebagai pedoman kehidupan yang penuh makna. Agama Hindu memiliki sumber ajaran yang sangat luas dan mendalam. Salah satunya adalah Weda Semerti. Kata Semerti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ingatan. Weda Semerti adalah ajaran suci yang disusun oleh para maharesi berdasarkan ingatan dan pemahaman terhadap Weda. Weda Semerti berisi tuntunan praktis agar manusia dapat menjalani hidup dengan baik. Di dalamnya termasuk kitab Itihasa, Dharma Sastra, dan Purana. Salah satu Purana terkenal adalah Wahyu Purana yang banyak mengajarkan tentang ajaran Dharma, kehidupan manusia, waktu dan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di zaman sekarang, manusia semakin maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi sering tertinggal di dalam nilai moral. Ketika itu, ajaran Weda Semerti sangat penting untuk dijadikan pegangan hidup. Saya mencari seloka pertama tentang ajaran membahas tentang kebenaran dan tindakan dari kitab Bhagavad Gita seloka 3 adhyaya 21 yang berbunyi Yat yat acarati sretas tat tat ewataro jana sayat pramanam gurute lokas tat anuwartate, yang memiliki arti apapun yang dilakukan oleh orang yang utama atau pemimpin, maka masyarakat akan mengikuti tindakannya. Nah, makna dari seloka tersebut, seloka ini sangat memiliki dalam artinya. Manusia belajar bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari contoh nyata. Nah, misalnya, anak belajar dari orang tua, murid belajar dari guru, masyarakat belajar dari pemimpin, dan generasi muda belajar dari tokoh yang mereka lihat. Maka, jika seseorang ingin memperbaiki dunia, mulailah dari memperbaiki diri sendiri. Saat ini, banyak orang yang ingin dihormati, tetapi tidak memberi tindakan. Banyak orang pandai menasihati, tetapi sulit menjalankannya. Nah, Bhagavad Gita ini mengingatkan bahwa perilaku jauh lebih kuat daripada ucapan. Nah, ada relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Seloka itu membahas yang pertama yang saya cari, jika orang tua rajin sembahyang, anak akan belajar bakti. Jika guru disiplin, murid akan menghargai waktu. Jika pemimpin jujur, masyarakat akan dipercaya. Nah, jadi perubahan besar selalu dimulai dari contoh yang kecil. Nah, saya juga mencari seloka kedua tentang ajaran pengendalian diri. Kitab Bhagavad Gita seloka 6 adhyaya 5 yang berbunyi Utaret atmanat manam natmanam awasadayat atmaywa huat mano badur atwaywa ripur atmana, yang memiliki arti hendaknya manusia mengangkat dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya sendiri. Diri sendirilah adalah sahabat bagi dirinya, dan diri sendirilah adalah musuh bagi dirinya sendiri.
Nah, makna dari sloka ini mengajarkan bahwa musuh terbesar bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Musuh itu bisa berupa dari kemalasan, kemarahan, iri hati, keserakahan, hawa nafsu, kebiasaan buruk. Nah, seringkali manusia menyalahkan keadaan, padahal yang menghambat dirinya adalah pikirannya sendiri. Sebaliknya, jika manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri, maka menjadi sahabat menuntun menuju kebahagiaan. Relevansi dengan kehidupan modern. Nah, saat ini banyak orang yang stres, mudah marah, iri melihat keberhasilan orang lain, dan terjebak dalam perbandingan hidup di media sosial. Bhagavad Gita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari kemenangan atas dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dengan hubungan Wayu Purana. Nah, Wayu Purana ini juga mengajarkan bahwa dunia ini selalu berada di dalam perubahan. Zaman terus berganti, keadaan terus berubah, dan manusia datang silih berganti menjalani kehidupannya. Tidak ada sesuatu yang bersifat tetap di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Karena itulah manusia membutuhkan pegangan hidup agar tidak mudah terseret oleh perubahan zaman. Pegangan hidup tersebut adalah dharma, yaitu kebenaran, kewajiban, dan jalan hidup sesuai dengan nilai-nilai suci. Nah, Wayu Purana ini juga memberi pemahaman bahwa kemajuan lahirlah tanpa keseimbangan batin akan menimbulkan penderitaan. Walaupun saat ini teknologi berkembang sangat pesat, manusia tetap membutuhkan nilai-nilai dasar kehidupan itu sendiri. Nah, yang pertama, kejujuran. Nah, kejujuran ini agar terciptanya kepercayaan dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Pengendalian diri. Nah, agar manusia tidak berbudak oleh nafsu, amarah, dan keinginan yang berlebihan. Yang ketiga adalah kasih sayang. Nah, agar hidup tidak terpenuhi kebencian dan permusuhan. Yang keempat, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini agar setiap tindakan dilakukan dengan kesadaran dan tidak merugikan orang lain. Yang kelima, hubungan harmonis dengan alam. Nah, karena manusia hidup bergantungan pada bumi, air, udara, dan seluruh ciptaan Tuhan. Nah, jika nilai-nilai dharma diabaikan, maka kemajuan hanya menjadi alat yang membawa kekacauan. Teknologi bisa dipakai untuk menyebar kebencian, ilmu bisa dipakai untuk menipu, kekayaan bisa menimbulkan kesombongan, dan kekuasaan bisa digunakan untuk menindas. Karena itu, Wayu Purana mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga maju dalam moral, spiritual, dan kebijaksanaan. Dengan dharma sebagai dasar hidup, maka perubahan zaman justru akan membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi kita semua. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan pesan moral. Nah, dari dua sloka suci tersebut, kita memperoleh pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sloka pertama, jadilah teladan bukan hanya pemberi nasihat. Selain mengajarkan bahwa perbuatan nyata lebih berharga daripada sekedar kata-kata, seseorang dihormati bukan karena banyak bicara, tetapi sikap dan tindakannya yang baik. Orang tua menjadi contoh bagi anak, guru bagi murid, dan pemimpin bagi rakyat. Nah, karena itu, sebelum menasihati orang lain agar jujur, disiplin, dan baik, hendaknya kita terlihat dahulu melaksanakan dalam hidup kita sendiri. Nah, dari sloka kedua, taklukkan diri sendiri sebelum ingin mengalahkan orang lain. Nah, sloka ini mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia seringkali adalah dirinya sendiri, seperti rasa malas, marah, iri hati, ego, dan keserakahan.
Orang yang mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan adalah orang yang benar-benar menang. Menang atas diri sendiri akan membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Nah, makna kehidupan, jika kedua ajaran ini dijalankan, maka keluarga akan damai, masyarakat akan rukun, dan dalam diri kita tumbuh kebijaksanaan serta kedamaian batin. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang memberi teladan kebaikan dan mampu mengendalikan diri agar hidup lebih bernilai dan penuh makna. Nah, umat sedharma yang berbahagia, Weda Semerti dan Wahyu Purana bukanlah sekedar kitab suci warisan masa lampau, melainkan sumber tuntunan hidup yang telah bercahaya dan relevan sepanjang zaman. Di dalamnya terdapat ajaran tentang kebenaran, pengendalian diri, kasih sayang, tanggung jawab, serta jalan menuju kehidupan harmonis. Sebagai umat Hindu, sudah sepatutnya kita tidak hanya mengetahui ajaran melalui bacaan atau pendengaran semata, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ajaran akan menjadi hidup apabila diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Marilah kita menjadi manusia yang baik dalam pikiran, selalu menumbuhkan niat suci dan berpikir positif, lembut dalam ucapan, berkata jujur, sopan, membawa kedamaian, benar dalam tindakan, berbuat sesuai dharma dan tidak merugikan sesama, dan kuat dalam pengendalian diri, mampu menahan amarah, ego, dan hawa nafsu. Nah, jika nilai-nilai ini kita jalankan, maka hidup akan menjadi lebih damai, keluarga menjadi harmonis, masyarakat menjadi rukun, dan batin kita dipenuhi kebahagiaan sejati. Nah, semoga Dharma senantiasa menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kita menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, itu saja dan wacana yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.